Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukurillah la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridaka mautubi atini. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rabbiyadihi. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada di dunia nyata maupun di dunia gaib. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih untuk semuanya saudara kita yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, pokoknya di luar negeri sana. Terutama juga saudara kita yang di dalam negeri, terima kasih yang sudah mendukung, merespon dengan cara dakwah seperti yang kami lakukan. Tapi ingat, suatu cerita ini atau suatu tontonan ini hanya sebagai sebagai tontonan saja, tapi tontonan bisa menjadi tuntunan untuk kita bersama bila kita bisa menyingkapin sisi positifnya. Mungkin karena saya lama tidak main video atau live seperti ini, jadi mohon maaf mungkin agak canggung juga untuk di depan kamera. Kebetulan saya sekarang ada di daerah Tungkup Beltim, di jalan apa ini ya, nggak tahu jalan apa, pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol, sesi ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudara kita dari penduduk sini. Ini juga ada yang WA, dan di sini juga ada dari penduduk 2 yang konon katanya pernah mereka bercerita di sini pernah ada kejadian, jadi banyak kecelakaan lah. Ini dulu waktu beliau itu masih kerja di daerah Tanjung, kalau pulang katanya sering ada penampakan. Nah, saya ingin mematahkan bahwa tempat ini itu sebenarnya tidak angker. Mungkin karena perbuatan manusia sendiri, mereka ketakutan, naik sepedanya agak kenceng, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, pada akhirnya hatinya ragu, dan mungkin keyakinannya kepada Allah SWT juga kurang. Dia ngebut, bisa juga jatuh, dan bisa juga dia nabrak yang tidak terlihat mungkin, dan pada akhirnya bangsa jin atau bangsa gaib menjadi tertuduh. Nah, nanti kita ingin mengungkap apa yang terjadi di sini, kok sering terjadi kecelakaan sampai memakan korban, dan mereka kadangnya juga pernah nabrak jonder, bahasa jondernya apa saya nggak tahu. Jadi itulah cerita dari WA. Tapi ini mungkin ada penduduk di sini 2 nih, salah satunya nanti saya panggil bisa menceritakan sedikit. Yuk Mas Arif, ini Mas Arif, cerita sedikit Mas. Nggak apa-apa, nanti buat medimasi. Sini Mas, nggak apa-apa, cerita. Nggak apa-apa, sini. Ngerokok nggak apa-apa, santai aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Cerita. Gak usah malu, gak saya izin, Rip. Gak saya izin, cerita aja. Masuk YouTube kok. Nah, sambil ngerokok. Nah, enggak apa-apa. Selamat dulu. Nah, Masnya dengan Mas siapa ini? Mas siapa? Saya Mas Arif. Mas Arif. Ya. Mas Arif. Nah, satunya Mas siapa tadi? Mas Adi. Mas Adi. Mas Arif pernah mendengarkan cerita di tempat sini nggak, mitosnya angker atau bagaimana? Pernah ya? Ya. Apa yang pernah terdengar dari Mas Arif untuk bisa menceritakan kepada warga Belitung? Mungkin nggak apa-apa, sambil ngerokok aja kita. Ya. Sambil ngerokok cerita aja. Yang pernah saya dengar nih ceritanya, katanya yang saya tahu tuh yang di Genting Apit sana, itu katanya ada penampakan. Itu juga sering terjadi kecelakaan ya. Karena penampakan yang tadi itu sering diganggu katanya. Kalau di Genting Apit ya, kemungkinan nanti kita syuting di sana. Kalau yang di sini emang ada katanya dari warga sini, yang warga Tungkup juga pernah lihat. Katanya ada penampakan, entah itu apalah, saya nggak tahu kan. Itu katanya sering terjadi, ada orang kecelakaan lah di tikungan ini. Di tikungan ini ya. Sampai pernah memakan korban, artinya pernah ada yang meninggal di sini ya. Iya. Oh ya, terus itu ada pernah cerita nabrak jonder, itu bener nggak itu? Ada? Itu ada katanya. Ya. Jadi
Kan ada juga waktu orang lewat sendiri penampakan, Iya. itu ada juga ya. Ada. Tapi yang terdengar dari Mas Arif sendiri pernah mendengarkan cerita dari warga di sini itu memang banyak penampakan gitu lah ya. Nanti coba kita ungkap sisi goibnya, bagaimana biar untuk mematahkan warga sini biar nggak ketakutan lagi. Iya. Ya, mungkin itu aja ya Mas Arif. Iya. Terima kasih. Ini saya ambil dulu. Iya. Nah, itulah para pemirsa cerita sedikit tentang dari warga setempat, Mas Arif, bujang sini. Tapi kebenaran hanya milik Allah, kesalahan mutlak milik manusia. Sekali lagi, ini hanya suatu hiburan, suatu tontonan, tapi hiburan ini bisa menjadi tuntunan untuk kita bersama, dan tontonan ini bisa menjadi tuntunan untuk kita bersama juga. Mungkin itu aja. Kita langsung coba kita panggil dari jamaah Al-Husaini, Bang Nono. Sini Bang Nono, itu dipasin bawah sini. Kita sambil ngerokok dulu santai. Tolong kameranya dipasin ya Bang ya. Nah, duduk kayak Bang. Nah, duduk aja nggak apa-apa. Kita duduk sambil bercerita. Nah, ditundukin. Bisa nggak? Nah, gitu, nundukin. Diputar itunya, gagangnya ada. Nah, gagangnya diputar. Pas nggak? Gagang yang moncong ini loh, diputar. Wes pas? Udah pas? Oke. Pas ya? Kameranya dapat? Roll on. Oke. Oke, untuk sahabat-sahabatku, tadi kita dapat cerita sedikit dari warga setempat dan kita ingin mediumisasi tentang kebenaran atau tidak benarnya bahwa di sini tempat angker. Kita lihat cerita dari sisi goibnya. Sekali lagi, jangan pernah percaya apa yang saya tarik, jangan pernah percaya apa yang dibicarakan oleh Bang Sajin, karena kalau percaya menduakan Allah. Ini hanya suatu cerita atau karangan saja bagi mereka. Jadi ambil sisi baiknya, tinggalkan sisi jeleknya, ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Oke, langsung saja kita lindungin jamaah kita, santri kita dengan izin guru kami Kiai Nur Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Semoga jasad dari badan saudara kita Bang Nono terlindungi, 9 roh 7 sukma terlindungi semua dari sisi gaib yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami Kiai Nur Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, malaikat yang ada di tasbih 1 juta triliun, tolong bantu saya untuk melindungi semua sisi gaib yang ada di badannya Bang Nono. Bila mana ada sisi gaib yang melawan, semuanya akan terikat sendiri. Bila mana ada yang melawan, dia hancur. Sisi gaib yang terkuat yang ada di sini, dengan izin guru kami Kiai Nur Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, tertarik di tangan saya. Yang saya inginkan yang asli. Bila mana ada pendusta, pembohong akan meledak sendiri, akan hancur berkeping-keping. Dengan izin guru kami Kiai Nur Sang Hyang Nur Cahyani. Allah masuk. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tersambung energinya, makin kuat, makin kuat. Bila melawan akan terikat sendiri, otomatis. Bila melawan akan meledak. Allah, sallallahu ala Muhammad. Bila akan melawan, akan kembali ke dirinya. Tersambung pita suaranya, paham dengan kata-kata manusia, mengerti bahasa manusia. Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Dari bangsa apa kamu? Jin. Bangsa jin. Jin di mana? Di Kenteng Apit sana. Di Kenteng Apit. Lah aku mau syuting ke sana kok kamu malah datang ke sini? Dari gunung sini. Dari gunung sini? Bukan dari Kenteng Apit. Oh. Kenteng Apit sama gunung sini beda. Sini penguasa. Penguasanya beda. Beda. Oh. Saya mau tanya nih. Kalau kamu memang daerah penguasa sini, kamu mengetahui tentang kejadian di sini. Saya ingin tanya-tanya, ngobrol-ngobrol kita.
Sebelumnya juga mohon maaf, saya silaturahmi di sini. Mengetahui nggak kamu kenapa sering terjadi kecelakaan atau ada bangsa kalian yang mengganggu di tempat ini? Ya. Kenapa mengganggu? Bodoh manusia. Bodoh manusia itu. Loh, kenapa bodoh? Kenapa bisa bodoh? Saking takut. Saking takutnya. Saya yang berkuasa. Iya, memang kamu yang berkuasa. Kenapa kok bisa takut manusia tuh sama kamu tuh kenapa? Karena iman Islamnya kurang atau bagaimana? Hah? Yang menghalangi semuanya hancur. Yang menghalangi semuanya hancur. Kamu asli penguasa sini apa kamu cuma hanya suruhan dari bosmu? Saya disuruh. Berarti kamu bukan yang terkuat. Biarpun tidak terkuat, tapi kamu bisa menceritakan tentang kisah yang di sini. Ya. Apa yang kau tahu? Kau tahu? Saya cuma ingin tahu saja, ingin mengungkap atau menguak atau mematahkan tempat ini bahwa tempat ini tidak angker, itu aja. Ya. Apakah tempat ini angker apa enggak? Kalau tidak angker, kenapa manusia sering melihat bangsa kalian? Imannya kurang. Imannya kurang. Kenapa bisa imannya kurang? Pola pikirnya manusia. Oh gitu. Ya. Karena ulah manusia sendiri. Ya. Ketakutan. Takut. Terus? Kenapa? Kenapa? Siapa kamu? Saya salah satunya murid dari beliau. Kenapa? Siapa kamu? Saya salah satu murid dari beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Mengenal beliau? Ya. Mengenal dari mana? Cahayamu. Cahayanya. Oh. Kamu berbentuk apa? Bentukmu bagaimana? Mau ngapain? Kamu siapa? Begitu besar cahayamu. Saya Ari. Saya salah satu murid dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Kenapa Bang baru melihat cahaya seperti ini? Ya. Emang di Belitung ini belum ada? Ya. Nggak usah nyerang. Kita ngobrol. Nggak usah adu ilmu. Nanti kamu malahan hancur sendiri. Mau ngapa? Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya ilmu. Habiskan ilmunya, dikeluarkan semua. Saya hanya pasrah kepada Allah. Manusia itu tidak ada daya upaya, cuman memohon kepada Allah. Kalau kamu punya kesatian, kehebatan, ya silakan habiskan ilmunya sampai terkuras. Jadi untuk sahabat-sahabatku, ini agak bandel, jadi mereka kayak seolah-olah terganggu dengan kedatangan kita dan mereka ingin melawan gitu. Tapi saya biarkan saja. Habiskan energimu, tenagamu. Nah, nanti baru kita ngobrol. Kamu pakai ilmu apa? Udah habis belum? Bensinnya udah habis, energinya. Nggak bisa nahan, nggak bisa nggak bisa nyerang. Kan udah saya bilang, kita ngobrol-ngobrol aja. Kamu udah tahu lihat cahayanya, tapi kamu masih ingin berkelahi.
ilmunya musnah, hilang, makin kecil, mengecil semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Habis. Ada itu nggak apa-apa itu. Motor mobil itu. Mobil kayaknya. Takutnya itu awas awas loh, awas. Anak-anak, iya anak-anak. Kenapa? Habis ilmunya. Habis. Oh. Kenapa? Emang, Eh? kenapa tangan saya? Kenapa? Saya juga nggak tahu. Emang tangannya kenapa? Kamu ikat ya? Kan tadi udah bilang, bila melawan terikat. Saya cuma ingin mengungkap saja. Jadi Panas, tempat sini biar orang itu pada berani lewat sini. Katanya dibilang angker. panas. Ah. Jadi biar mereka tidak takut lewat sini. Yang membuat angker itu diri kamu apa manusia sendiri? Saya juga. Panas. Kenapa? Panas. Ya tidak usah ngelawan kalau panas. Siapa mas? Wong di orang mana? Oh, orang antar galon. Kalau bagi mereka kan awam, tidak tahu. Dikira tangannya dingin, kembali normal, efek-efeknya hilang. Kita ngobrol aja, tidak usah ngelawan dulu. Kita cerita-cerita. Kenapa tangan kamu panas? Kenapa? Hmm? Kamu yang bakar. Mana saya dari tadi diem di sini kok bakar dari mana? Ya udah tahu kalau mau megang cahaya tersebut nggak bisa kok mau melawan terus. Kan udah saya bilang kita ngobrol-ngobrol saja, kita cerita-cerita. Udah, cerita saja. Ya. Ya. Sekarang saya tanya, bentuknya kamu seperti apa bentuknya kamu? Ada taringnya? Besar? Oh, bengkok. Oh, itu seperti itu. Jadi bentuk dari bangsa jin itu tinggi seperti kambing yang ada tanduknya berbengkok seperti ini, sahabat-sahabat. Jadi separuh manusia, separuh hewan gitu. Oh. Jadi wujudmu masih atasnya hewan, bawahnya manusia. Awas ada lagi loh. Awas saya sini. Kamu udah mengenal Islam belum? Apa itu Islam? Islam itu indah. Islam itu berbagi. Dan Islam itu lil alamin. Bangsa seperti kalian, bangsa jin, bangsa gaib, bangsa seperti kami manusia, itu diwajibkan harus mempunyai agama. Karena apa? Bangsa kalian kalau tidak mempunyai agama, bangsa kalian itu tidak punya aturan. Jadi sakarpe dewe, semaunya sendiri. Masuk ke badan manusia, seenaknya sendiri keluar masuk. Tapi kalau kalian sudah masuk Islam, kalian sudah ada larangan, artinya tidak bisa masuk ke badan manusia. Dan kalian tahu takut antara dosa dan tidak dosanya. Seperti ini kalian belum tahu dosa, makanya kalian sewenang-wenang, seenaknya mengganggu manusia. Umur kamu udah berapa tahun? Berapa ribu tahun? 5.000 tahun. 5.000 tahun? Ya. 5.000 tahun itu kamu nggak mengenal Islam? Belum mengenal Islam? Berarti kamu sudah beranak pinak di sini? Ya. Di situ istana apa perkampungan? Istana. Istanamu? Ya. Tapi masih ada rajamu kan? Masih.
Kamu hanya utusan aja. Iya. Di antara lain, kamu disuruh ke sini, suruh mengaku-ngaku jadi penguasa. Ya, saya sering main ke jalan sini. Sering. Ya. Jadi sekali lagi saya tanya, kesalahan manusiakah atau kesalahan kalian ketika manusia lewat sini kalian goda atau mereka akan ketakutan sendiri? Iya, memang saya yang menggoda. Kamu yang menggoda. Karena iman mereka itulah Kenapa imannya? tipis. Apa bedanya tipis sama tidak terus kamu bisa melihat mereka? Mereka takut. Ada auranya ketakutan. Iya. Semakin takut semakin kamu menggoda. Iya. Oh gitu. Jelas. Jadi kamu sudah lama di sini goda oleh menempati di tempat ini ya? Gitu. Di tempat kamu di daerah sana, di istana di alam gaib kamu ada nggak warganya yang udah Islam? Belum ada. Pantesan. Dan belum ada manusia yang bisa menarik untuk memasukkan seperti ini. Kamu belum pernah masuk? Hah? Baru kali ini. Baru kali ini. Ya berarti apa kalau masuk ke badan manusia bisa ditarik? Ya. Biasa. Kenapa? Kok bisa narik gitu? Ya nggak tahu, itu semua kebesaran atau atas kehendak Allah. Saya juga nggak tahu. Saya cuma hanya menggerakkan tangan saja. Lagi ngapain kamu tadi di alam gaib sana? Duduk. Lagi duduk. Terus kok tiba-tiba masuk ke sini? Apa yang bisa menarik dirimu? Saya tertarik cahaya. Bisa masuk ke badan manusia ini? Apa rasanya masuk ke badan manusia? Gak enak. Lah kamu sering godain manusia, tapi masuk ke badan manusia gak enak. Gimana sih? Panas. Panas. Panasnya kayak apa? Api. Loh, kamu kan terbuat dari api. Kayak terbakar. Beda. Oh, ciptaannya kamu sama api ini beda. Oh, gitu ya. Mau nggak masuk Islam dengan warga-warganya yang ada di situ? Coba tanyain. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Maupun alhamdulillah. Saya hanya ingin membantu saja. Tidak mau. Lah kenapa tidak mau? Untuk apa katanya? Ya untuk mengatur kalian. Biar kalian tuh makannya tidak mengganggu manusia dan tidak memakan dari saripati manusia lagi. Kenapa tidak mau? Islam itu kan indah. Islam itu berbagi. Kenapa? Apa perlu saya tarik semua dari warganya kamu? Satu istana bisa saya tarik sini semua. Bukan saya yang menarik loh. Terserah kamu saja. Loh kok terserah saya? Ya. Apa saya buktikan? Iya. Saya tidak mampu. Tidak mampu kenapa? Tidak kuat. Lah, sekiranya mau masuk Islam apa enggak? Terserah mereka. Loh. Saya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Diapain? Saya takut. Takut? Sama siapa? Yang di sana. Yang di sana itu siapa? Banyak yang terkuat. Yang terkuat? Iya. Yang terkuat di sana bisa saya tarik ke sini nanti. Ngapain harus takut? Jangan. Jangan. Ya nanti daripada kamu masuk ke sana lagi ke alam gaib, kamu nggak dihargai oleh mereka, kan mending kamu masuk Islam. Sudah nggak ada harga dirinya kamu di sana, diusir. Makan dari mana nanti? Kalau kamu udah masuk Islam, kamu berdoa, makanan datang sendiri. Ya terserah. Terserah kamu saja. Kenapa? Bisa. Sekiranya ada yang mau ikut nggak di sini? Warganya sana ada mau ikut nggak? Sebagiannya ada. Sebagian nggak ada. Iya. Yang sebagian ada tarik ke sini. Yang lainnya nanti saya yang narik. Bawa ke sini, panggil. Untuk sahabat-sahabatku, mungkin yang awam ya, ini benar-benar dia itu capek. Biar benar dia itu dihajar di alam gaib sana. Dan raga jasadnya ini merasakan. Nanti kalau sudah selesai kita tanya jawab. Mungkin untuk sahabat-sahabatku, jangan dianu, ajarin jalan.
Bawa sini. Nah, udah. Saya taruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami Kiai Nur Sangyang Nur Cahyani Nirwana, untuk semuanya sisi goib yang ada di istana tertarik di tangan saya semuanya, tanpa terkecuali semua tertarik. Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, saya tambahin lagi. Coba yang saya tarik. Banyak mana yang kamu tarik sama saya tarik? Kenapa? Kenapa? Ada yang penguasa? Ngapain takut? Sekarang loh mereka takut dengan dirimu. Nggak percaya? Liatin. Kekuatannya makin kuat, makin nambah. Mereka akan takut kepada kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Energi makin tambah, makin tambah. Allahu. Mereka kelihatan kecil, kamu mulai kelihatan besar. Ya kan? Emang kenapa kamu takut dengan penguasa ini? Ganas. Ganas? Ya. Ganasnya kenapa? Rakus. Rakus? Kenapa bisa rakus? Makan apa aja? Tergantung. Tergantung. Tergantung dia mau. Tergantung dia mau. Semua mau manusia, dia makan manusia. Gitu ya? Tanyain. Mau masuk Islam nggak? Kalau nggak mau kebakar. Takut ya. Takut? Mau masuk Islam? Takut juga? Sama kayak kamu? Ya sudah. Biar nggak lama-lama di jasadnya murid Al Husaini, ikutin saya ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka mautu biat ini. Bismillah. Tersambung pita suaranya yang menghalangi hancur. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillah. Irrahman. Irrahman. Irrahim. Irrahim. Ashadu. Ashadu Ala. alla Ilaha. ilaha Illallah. illallah Wa ashadu. wa ashadu Ana. anna Muhammad. Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu ala ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah kamu sudah masuk Islam. Semuanya pasukannya termasuk diri kamu masuk iman Islamnya, berpakaian rapi seperti manusia layaknya bercahaya, yang ada tanduk, yang ada ekor, yang ada taringnya semuanya hilang. Sallallahu alaihi Muhammad, berpakaian rapi semuanya, berpakaian rapi semuanya. Gimana sekarang? Beda enggak? Coba lihat diri kamu sendiri, beda enggak?
Beda. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pada Allah. Nanti kamu saya tanyakan mau di sana lagi apa mau ngikut di sana ngaji bareng-bareng. Terbuka pintunya terlihat Iya. di istana yang baru. Iya. Ya di mana? Ya di sana apa ya di sana? Ikut ngaji di sana. Semua pasukan kamu ikut ke sana. Ya sudah. Kita nggak usah lama-lama ngobrolnya, kasihan jasadnya. Ajak pasukan kamu semuanya, saya bukakan pintunya sama penguasanya ini. Nanti tertutup sendiri otomatis. Dan jangan lupa ulukan salam sebelum ke sana, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali lagi normal, efek-efeknya hilang semuanya, mengap. Allah 975 kembali lagi normal. Nah, itulah tadi untuk sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah. Sekali lagi untuk saudara-saudaraku penonton, jangan diambil sisi negatifnya ya, ambil sisi positifnya. Jadi ambil sisi baiknya, yang jelek ditinggalkan. Coba kita tanya-tanya apa yang dilihat tadi saudara kita ketika di alam gaib sana sama di nyata. Mungkin sedikit banyaknya beliau bisa melihat karena 10% dari badannya ke sana. Kita tanya-tanya apa tadi Bang Nono yang terlihat tadi? Banyak wah. Banyak sekali. Banyak. Memang belum banyak Islamnya. Iya. Terus memang Ganas-ganas, Pak. tempatnya ganas-ganas. Memang banyak mau nyerang memang. Iya. Saya lupa saya ditanya tadi mau kenapa kok saya mau kesini tadi diganggu ya, lupa tadi. Oh nanti. Terus Bang Nono melihat tadi dari sisi gaibnya di sana, di alam sana itu banyak sekali yang bertanduk ya. Iya. Karena mungkin mereka belum mengenal Islam dan memang belum mempunyai agama. Ya. Terus apa yang dilihat Bang Nono yang sering mengganggu di sini tadi itu memang adanya benar ya? Iya. Mengganggu mereka. Sering nampak. Sering nampak ya? Sering main-main ke sini. Sering banyak. Hmm. Memang dia cari makan di sini. Iya. Nah, itulah untuk sahabat-sahabatku. Sekali lagi jangan pernah takut dari bangsa seperti mereka. Kalau kalian takut, maka mereka akan senang untuk menggoda. Makanya dari itulah kita kuatkan iman Islam kita. Yakin kepada Allah SWT bahwa nanti kita pun akan kembali ke sana. Karena di dunia ini kita itu hanya sementara, kekal di sana. Jadi sebenarnya kan bahasa Jawanya mati sak jroning urip. Kita ini sebenarnya hidup tapi mati. Nah, setelah mati itu baru hidup. Itu. Jadi makna dari mati sak jroning urip itu panjang kalau kita jelaskan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat video ini untuk warga Bitung dan sekitarnya. Jangan pernah lagi takut untuk lewat di daerah Tungku Beltim ini. Sekali lagi, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah. Kesalahan hanya milik manusia, kebenaran milik Allah. Dan nanti kita sambung lagi untuk syuting di Genteng Abid. Nanti coba kita tarik di sekitar sini lagi apa yang ada yang disampaikan, kayaknya ada yang mau masuk. Kita akhirin dulu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.